iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, sehingga kita berkumpul memenuhi undangan Allah salat subuh berjamaah dan memenuhi undangan DKM untuk pengajian membuka di tahun ini setelah kita tawafud di Ramadan. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke hari yang kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama kita semua mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti Allah. Amin Allahumma amin. Bapak saudara sekalian, sebelum kita dengarkan tausiah, kita perkenalkan terlebih dahulu ketua masjid kita, Bapak Ridwan Taufik, untuk memberikan sepatah kata-kata. Pada waktu itu kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan calon kita Ustaz Kiai Haji Abu Wildan Allah bituli hayati. Yang sama-sama kita hormati pula guru kita Kiai Haji Abdul Qadir Zain Allah bituli hayati. Yang saya hormati Ketua RW 04 Kelurahan Mangga Jaya, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin jamaah kaum muhajirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali beraktivitas yang mengisi hari-hari di Masjid Muhajirin dengan taklim yang insya Allah cukup padat. Di setiap malam Rabunya ada guru kita Bapak Nur Fadzil mengisi tahsin, ya, bagaimana bacaan kita dalam Al-Quran, membetulkan makhluknya, ya, dan sifat-sifat dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita ikuti setiap malam Rabunya untuk membetulkan bacaan Al-Quran kita. Kemudian pada malam Kamis ada Kiai kita Bapak Hasan, Kiai Tobi Hasan, yang juga menyampaikan hadis. Kemudian malam Sabtunya ada Ustaz Muiz menyampaikan tafsir, dan malam Ahadnya Kiai Bapak Budi Abdul Ghafur LC yang menyampaikan materi tauhid. Oleh karena itu kami kembali mengajak kita sama-sama beraktivitas kembali untuk mengisi tidak panjang kalam, karena kita akan lebih banyak mendengarkan tausiah dari Pak Kiai. Oleh karena itu terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan Taufik yang memberikan kata-kata. Baik, Bapak Ibu, kita pasang niat ikhlas untuk mendengarkan tausiah dari penceramah kita, Ustaz Abu Wildan. أقول لكم بتحية الإسلام بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu yang saya muliakan, saya hormati guru bersama, guru tahsin kita semua, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Ustaz Nur Fuad Zain, ata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumih. InsyaAllah ilmu yang diberikan beliau manfaat buat kita semuanya. Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, para hujjat, para ummahat yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah nggak mengurangi rasa hormat mahabbah saya buat antum yang hadir di pagi hari ini. Pertama-tama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana di pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa bernafas kembali setelah kita tidur semalam. Allah masih kuatkan iman dan Islam kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir di pagi hari ini di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah yang berada di muka bumi ini, Masjid Al-Muhajirin, dalam rangka yang pertama tadi salat subuh berjamaah, dilanjut dengan talabul ilm. InsyaAllah tidak keluar kaki kita dari rumah Allah ini, dari masjid ini, kecuali Allah sudah ampuni dosa dan kesalahan kita. Hari ini 14 Syawal 1443 Hijriah. Artinya 2 minggu yang lalu Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Jangan bersedih, Ramadan telah meninggalkan kita, karena Ramadan bakal kembali kepada kita tahun yang akan datang. Yang harus kita takuti, kita yang nggak ketemu Ramadan lagi. Betul nggak? Kalau Ramadan sih pasti datang lagi tahun depan, betul? Kita yang nggak tahu umur kita, ajal kita sampai di mana. Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kemarin bukan Ramadan yang terakhir buat diri kita. Insya Allah Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan berikutnya. Dan apa yang sudah kita lakukan, amaliyah ibadah yang sudah kita lakukan, baik itu di bulan Ramadan maupun yang bukan di bulan Ramadan, senantiasa diridhai dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kebetulan saya dikasih tahu ada undangan untuk membuka kajian majelis ilmu di sini, betul ya? Sebetulnya saya nggak pantas karena mesti ada guru kita di sini, karena salah satu yang mengajar di sini mesti yang membuka. Saya buka, habis itu saya nggak kelihatan lagi, kan repot nih urusan. Tapi nggak apa dah, jadi tamu aja, kita saling fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Insyaallah jadi manfaat buat kita semuanya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati aja kita, betul gak ya? Karena penting memang nih, setelah sebulan lebih ditutup majelis ilmunya ya. Ditutup betul? Ya, istilahnya ada tawakufan sebelum Ramadan, pengajiannya ditutup dulu. Buka lagi setelah Syawal. Tapi bukan berarti baca Qur'annya berhenti dulu tuh kemarin, betul gak? Insya Allah tetap baca Qur'an ya. Ilmu juga boleh nuntut ilmu di bulan Ramadan, benar gak? Tapi kan orang mungkin capek, jadi ditutup dulu lah ya. Dan insya Allah majelis ilmu itu taman surganya Allah, betul gak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardahu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati majlis, kalau kamu lewati taman-taman surganya Allah, berhentilah dengan hati yang penuh kesenangan, singgah di dalamnya. Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa tuh taman surga? Kita kenal di Madinah itu ada Raudhah, salah satu taman surga yang ada di dunia itu Raudhah di Madinah, betul gak? Tapi ternyata enggak hanya di Madinah. Riyadul Jannah, taman surganya Allah juga ada bisa dekat dengan kita. Hilaqul dzikri kata Rasulullah. Halaqah dzikir. Itu adalah taman-taman surganya Allah. Halaqah dzikir itu bukan sekedar zikir rami-rami, enggak begitu. Salah satu halaqah dzikir majlis ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu bagian dari zikir kepada Allah. Tatkala kita menimba ilmu dari seorang ustadz, dari seorang ulama,
berarti kita hadir di taman surganya Allah. Bahkan satu riwayat tatkala ada sahabat Safwan ibn Asal radhiyallahu an, beliau mendatangi masjid Rasulullah An-Nabawi, dilihat Rasulullah sedang berbaring di atas sorbannya yang berwarna merah. Lalu dilihat sama Rasulullah, ditanya apa keperluannya, dia bilang saya mau menimba ilmu darimu ya Rasulullah. Apa Rasulullah menjawab? Marhaban bi talabil ilm. Selamat datang bagi orang yang mau menuntut ilmu. Pentingnya ilmu tuh, tentunya ilmu syar'i. Apa tuh ilmu syar'i? Qala Allah, qala Rasul. Apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, lalu dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi ajma'in, dicontohkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, yang insya Allah ilmu itu manfaat buat kita. Oleh karena itu langkah kaki ibu bapak kesini nih, masya Allah tabarakallah. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah buat langkahnya mudah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan pula jalannya menuju surganya Allah. Jadi jangan dianggap enteng orang yang nuntut ilmu tuh. Bahkan di Al-Quran sering kita baca, mungkin sering kita dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, begitu juga orang-orang yang berilmu. Sebab ibu bapak beramal tanpa ilmu ini bisa bahaya. Sekedar ikut-ikutan tuh nggak benar. Kita harus tahu ilmu dalam hal ibadah. Allah ancam benar tuh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan suka ikut-ikutan apa-apa yang kita nggak tahu tentang ilmunya. Kita punya pendengaran, kita punya mata, kita punya hati, semua bakal dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal itu harus tahu ilmu. Inilah pentingnya kita nuntut ilmu. Begitu juga di lain ayat di dalam surat Al-Furqan Allah katakan firman-Nya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah hadapkan amal-amal yang kita kerjakan waktu kita hidup di dunia. Kita lihat amal yang sudah kita kerjakan waktu kita hidup di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan itu berterbangan, dibuat terbang bagaikan debu-debu yang kecil. Ma yanfa', nggak ada artinya sama sekali. Mufassirin menafsirkan ayat ini bisa menjadi dua. Yang mungkin pertama, mungkin amalan kita bercampur dengan riya. Segala sesuatunya mau diponten sama manusia. Segala sesuatunya ingin ditunjukkan kepada manusia. Sedekahnya kalau 1 juta minta disebutin, giliran 50.000 dia diam. Jadi hati-hati dengan amalan riya ini. Ini bisa merusak amal kita juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Allah nggak memerintahkan kita beribadah kecuali penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh jadi amal yang kita kerjakan tidak berdasarkan dengan ilmu. Amalnya ikut-ikutan doang. Kalau ditanya ilmunya dia nggak ngerti.
Nah, ini bahaya. Inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ini saya dengar ada pelajaran tahsinul Quran oleh Ustadz kita, kiai kita. Penting nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardahu, ta'allamul Quran wa 'allamahu. Pelajari olehmu Quran dan ajarkan kepada manusia. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya buat orang lain. Bahkan di satu hadis dikatakan kalau kita baca Quran, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah, 10 rahmat oleh Allah. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf, udah 30 tuh. Dan Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, dengan rapi, dengan baik. Maksudnya apa? Bil hukum, ada hukum-hukumnya. Enggak sekedar kita baca. Makanya kan diajarkan tahsinil Quran itu penting. Gimana hak-hak huruf yang harus kita keluarkan, ilmu tajwidnya. Ini Masya Allah, Quran itu Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Agak sensitif memang bahasa Arab ini. Salah ngucap, salah arti bisa. Matnya kurang panjang sama matnya biasa aja, yang satu panjang, yang satu nggak panjang, itu bisa alain arti itu. Contoh, saya kasih contohnya satu. Matar, mim ta'ra. Itu artinya hujan. Tapi tatkala ditambahkan alif agak panjang sedikit, mim ta alif ra matar, itu jadi airport tuh artinya. Jauh gak artinya? Sa'adhabu ilal matar, saya mau pergi ke hujan jadinya tuh. Ini pentingnya kita belajar tahsinil Quran. Ya. Mempelajari tajwidnya. Tajwid itu masdar, sighat masdar dari asal kata jawwada yujawwidu. Artinya memperbagus, membaguskan bacaan kita. Bahkan satu hadis mengatakan rubba talil Quran wal Quran yal'anu. Amat banyak orang yang membaca Quran, Quran melaknat dirinya. Yang pertama, boleh jadi apa yang kita baca, kita injak-injak isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Quran mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Tapi pada kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita kurang ajar sama orang tua kita. Ini namanya apa yang kita baca kita injak-injak nih. Yang kedua, boleh jadi nggak kena kaidah ilmu tajwidnya. Hukum mempelajari tajwid itu fardu kifayah, nggak ada khilaf di antara ulama tuh. Tapi tatkala antum sholat, antum baca Quran menjadi fardu ain. Makanya orang yang bagus bacaan Qurannya, lancar bacaan Qurannya sesuai kaidah ilmu tajwidnya, ma'a safaratin kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Tapi kalau dia bacanya masih terbata-bata, wa yata'ta'ah, terbata-bata, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala, masih diberikan pahala sama Allah. Tapi tetap harus belajar sehingga lebih baik ke depannya, masih lebih baik lagi. Jangan udah terbata-bata, udah begitu aja, nggak mau belajar, ini repot nih. Begitu juga saya dengar di sini ada pelajaran ilmu fiqih. Ini juga penting. Karena memang kata Rasulullah itu akhir zaman
katsirul khutaba wa qalilul fuqaha. Banyaknya orang tukang ceramah kayak saya nih, tapi sedikit ahli fikih. Siapa aja kalau udah ngerti sedikit bacaan langsung bisa menjadi penceramah. Tapi fuqaha itu belum tentu orang bisa. Makanya perlu belajar fikih. Kaidah hukum-hukum yang diterapkan oleh agama kita, yang disusun oleh para ulama kita. Ini juga harus kita fahami, harus kita ngerti bagaimana wudhu yang benar, bagaimana salat yang benar, mana air yang membatalkan, mana air yang boleh dibolehkan untuk berwudhu. Kadang-kadang kita belum paham hal-hal yang demikian. Dan banyak lagi namanya kaidah usul fikih itu banyak. Ya. Dan jadikan ilmu yang kita dapat nanti untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama, siapa orang yang belajar, ya, lalu dia cari ardhan biwajhillah, dia mencari keridhaannya Allah, ini orang yang mulia, ikhlas mata-mata karena Allah. Tapi sebaliknya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya. Tapi siapa orang yang menuntut ilmu hanya untuk mencari kesenangan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang demikian ini dia nggak bakal mencium baunya surga nanti di hari kiamat. Ilmunya hanya untuk kepentingan dunia, ilmunya hanya untuk ngebohongin umat, ilmunya hanya untuk menjilat kepada penguasa. Sehingga yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, hukum dibikin nggak jelas. Banyak nggak model begitu sekarang? Banyak. Bukan nggak berilmu, dia berilmu, cuman ilmunya untuk urusan dunia aja, untuk memperkaya dirinya. Agama cuman dijadikan tontonan, bukan lagi tuntunan. Ini hati-hati kita mengambil ilmu, makanya dijulukin ulamatus su', ulama yang jahat. Hati-hati ngambil ilmu dari ulama, harus kita lihat. Nah, kita menuntut ilmu juga harus benar-benar ikhlas mata-mata karena Allah. Oleh karena itu, kalau kita hadir di majelis ilmu, jangan kita aja hadir, ajak anak kita untuk hadir juga. Ramaikan rumah Allah dengan majelis ilmu. Di samping kita salat berjamaah. Jangan udah urusan majelis ilmu yang datang 50 tahun ke atas. Betul gak? Saya yakin penuhnya cuma pembukaan, penutupan doang. Apa maulid deh. Ibu wajunya warna-warni. Giliran hariannya sepi yang belajar, orang-orang udah tua. Ini jangan begitu ya. Kita ramaikan masjid kita dengan hidupkan ruh masjid kita untuk menuntut ilmu. Dan ilmu insya Allah akan menjaga pemiliknya. Ibnul Qayyim mengatakan rahimahullahu ta'ala, al-ilmu yahrisu sahibuhu. Ilmu menjaga pemiliknya. Wa sahibul mal, tapi orang yang mempunyai harta, yahrisu maluhu. Dia bakal jaga hartanya. Harta dijaga sama pemiliknya, tapi ilmu dia bakal jaga orang yang mempunyai ilmu itu. Mau kemana-mana dia berhati-hati karena takut, dia tahu larangan Allah, dia tahu mana yang perintah, mana yang larangan, sehingga ilmu bisa menjaga dirinya. Ya. Dan saya juga suka heran, dan saya kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Siyar Alamin Nubala, ajabat liman lam yatlubul ilma. Saya heran, kata Imam Az-Zahabi, kepada orang yang enggak mau menuntut ilmu. Fa kaifa tad'u nafsahu ila al-muqarramah? Bagaimana mungkin jiwanya mengajak pada kebaikan? Oleh karena itu pentingnya menuntut ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Apakah sama kata Allah orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Itu Allah katakan dalam Al-Quran, innama yatadzakkaru ulul albab, dan hanya orang yang berakal sehat yang mau menerima pelajaran, yang mau menerima ilmu. Tapi kalau akalnya nggak sehat, dia malas untuk menuntut ilmu. Karena itu ramaikan majelis ilmu kita. Ini barakah dari Allah kalau kita hadiri majelis ilmu kita. Jangan pernah malas melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Karena itu ajak kerabat kita, saudara kita, anak-anak kita khususnya untuk hadir di majelis ilmu, memakmurkan masjid kita di samping itu, agar ini bekal buat menuju negeri akhirat dia. Di samping mempelajari ilmu-ilmu dunia lainnya. Tapi manfaatkan ilmu itu di jalan Allah. Jangan sampai ilmu itu menjadi petaka buat diri kita. Seperti yang hadis disampaikan tadi, ilmunya hanya untuk kepentingan duniawi saja. Dan ilmu yang manfaat insya Allah akan menemani kita saat kita masuk ke lubang kubur kita. Aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat itu salah satu yang menemani kita masuk ke liang lahat. Kalau kita nggak mempunyai ilmu yang manfaat, sangat merugi kita saat kita kembali menghadap Allah Jalla wa Ala. Insya Allah Allah jadikan kita ahli ilmu yang untuk bisa kita sebarkan juga ilmu itu kepada orang, dan hormati muliakan guru-guru kita. Satu hadis mengatakan, ta'allamu wa 'allamu wa tawadda'u lil mu'allimikum wa la yalau li mu'allimikum. Belajarlah kamu dan ajarkan kepada manusia, dan muliakan, hormati guru-guru kalian. Berbuat baiklah kalian kepada guru-guru kalian. Dan insya Allah duduk kita di sini, satu hadis mengatakan Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqin alfa raqbah. Dudukmu sesaat di majelis ilmu ya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah. Kamu nggak megang pulpen, kamu nggak nulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada 1000 budak kamu bebaskan. Kita bebasin satu budak aja tuh mulianya bukan main. Ini 1000 budak lebih mulia orang yang hadir di majelis ilmu. Ini keutamaan orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Karena itu ke depan setelah dibuka ini, makmurkan majelis ilmu kita. Hadiri setiap kajian-kajian yang disampaikan oleh ustadz kita, asatiz kita, agar bermanfaat buat diri kita. Untuk bekal kita menuju negeri akhirat, agar ibadah kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Al-Fakir mohon maaf lebih kurangnya. InsyaAllah kapan waktu, lain kesempatan kita bisa hadir kembali, bertatap muka kembali. Sekali lagi Al-Fakir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair wa ja'alnakum minal aidin al-faizin. Mohon maaf lahir batin buat semuanya karena masih suasana lebaran ya. Masih suasana Syawal. Puasanya sebulan, lebarannya sebulan, betul gak ya? Jadi masih boleh dia minta maaf ya. InsyaAllah Allah ridhai apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Bapak Kiai Fuad untuk menutup dengan doa Pak Kiai. Pak Kiai. على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم بالشفاء والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. الشكر لله والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم.
على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة ورسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ يا ربنا لك الحمد ولك الملك والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعن سلطانك ولك الحمد حتى ولك الحمد الى الدين ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد فاتقنا سليمان ولنا بينكم وعين واستقرنا مع ذلك وتجد السبيل والطيب كنا معين يا حي يا قوي يا قوي يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالنا فيه وحفظ المرسلين وشهاده الملائكه المقربين يا الله يا كثير مما يحسن يعني يا جاهل الجلال يا ممكن لك الحمد لك من شر ربنا افتح بيننا وبين قومنا